Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam guys. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat. Oke guys, bersama kami di channel. Ya, channelnya Matematika dan TPA. Oke guys, di video kali ini kita akan mencoba membahas mengenai materi kombinatorika. Oke, di sini adalah video kita yang pertama ya mengenai kombinatorika ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai prinsip dasar mencacah atau menghitung. Nah, kita akan membahas mengenai prinsip penjumlahan, prinsip perkalian, juga prinsip pengurangan. Oke guys, mari kita mulai pembahasannya. Oke, kita mulai dari pendahuluan. Oke, nah apa yang dimaksud dengan kombinatorika? Ya, kombinatorika itu adalah ilmu yang mempelajari terkait pengaturan objek. Ya, jadi kombinatorika adalah ilmu yang mempelajari pengaturan objek. Nah, bagaimana implementasi kombinatorika ini dalam kehidupan kita? Yuk kita lihat beberapa kasus berikut. Nah ini. Oke, bertambahnya digit pada nomor handphone. Oke, karena saat ini pengguna handphone yang semakin banyak, maka nomor handphone yang dulunya terdiri dari 10 atau 11 digit, maka sekarang ditambah menjadi 12 sampai 13 digit. Ya. Nah, lalu ada pertambahan digit PIN pada ATM. Apakah ini dengan dasar yang sama seperti nomor handphone tadi karena pengguna ATM semakin banyak? Tidak ya. Nah, kenapa digit PIN ATM ditambah? Ya, agar apa? Agar tingkat keamanan dari ATM tersebut semakin tinggi, ya. Oke. Lalu juga ada ya untuk nomor polisi pada kendaraan bermotor. Boleh kalian lihat ya sepeda motor kalian. Oke, kalau dulu ya hanya maksimal 2 huruf di belakang, ya kalau saat ini ya ada 3 huruf di belakang. Ya, lalu ada juga banyaknya kombinasi berpakaian. Nah, semakin banyak pakaian yang kamu miliki, maka semakin banyak kombinasi yang bisa kamu lakukan, maka semakin lama juga kamu memilah dan memilih pakaian yang ada. Ya, nah ini beberapa kasus-kasus yang dapat kita terapkan prinsip kombinatorika dalam kehidupan kita. Yuk, kita sekarang mulai pembahasan mengenai prinsip-prinsip dasar pencacahan, ya mencacah atau menghitung. Oke, kita mulai dari prinsip penjumlahan, ya. Nah, bagaimana prinsip penjumlahan ini bekerja? Yuk kita lihat di kasusnya dulu. Oke, jika kamu memiliki 3 pasang sepatu, pertanyaannya berapa banyak ya cara kamu bersepatu? Oke, tentu kamu akan bilang 3 ya. Oke. Nah, kenapa bisa 3? Yuk kita lihat. Andaikan 3 pasang sepatu kamu adalah A, B, dan C, maka kamu dapat memakai sepatu A atau sepatu B atau sepatu C. Ya. Dan ingat, tidak mungkin kamu memakai 2 pasang sepatu pada saat bersamaan. Maka banyak sepatu ya, maka banyak cara bersepatu yang bisa kamu lakukan adalah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Ya, berarti ada 3 cara karena kamu memiliki 3 pasang sepatu. Nah, yuk kita lihat pendefinisian prinsip penjumlahan ini secara formil yuk. Nah, di sini andaikan pekerjaan pertama dapat dilakukan dalam N cara. Lalu pekerjaan kedua dapat dilakukan dalam M cara. Jika pekerjaan pertama dan pekerjaan kedua tidak dapat terjadi secara bersamaan, oke, maka terdapat N ditambah M cara untuk melakukan salah satu pekerjaan tersebut.
Oke, jadi kita lihat prinsip penjumlahan itu ya terjadi jika ini ya jika ada dua kejadian yang tidak dapat terjadi secara bersamaan. Oke, kalau di kasus kita tadi yang di awal ya, kamu kan tidak bisa memakai sepatu A dan memakai sepatu B secara bersamaan. Ya kan, kamu harus memilih pakai sepatu A atau pakai sepatu B. Nah, ya. Jadi kalau di dalam kasus kita ada dua peristiwa atau dua kejadian yang tidak dapat terjadi secara bersamaan, maka prinsip penjumlahan yang kita pergunakan. Oke. Atau di dalam soal kita ada kata atau, ya. Nah, ingat ya, prinsip penjumlahan ini dapat kita perluas hingga lebih dari dua pekerjaan. Oke, yuk kita lihat contoh-contoh yang lain agar kita semakin paham mengenai prinsip penjumlahan ini. Oke, kasus pertama. Pada sebuah lemari buku terdapat 32 novel berbeda dan 17 komik berbeda. Berapa banyak cara memilih satu novel atau satu komik dari lemari buku tersebut? Nah, kita lihat di sini ya, di soal dia tertulis kata atau. Nah, karena di sini ada kata atau dan ingat tidak ada yang novel yang juga komik. Jadi novel dan komik adalah dua bagian yang terpisah. Ya, dua bagian yang asing, ya. Nah, karena di dalamnya ada kata atau dan objeknya saling asing, ya, maka apa? Maka kita pergunakan prinsip penjumlahan ya, tinggal kita jumlahkan saja novelnya 32, komiknya 17 sama dengan 49 cara. Oke, ini contoh pertama. Contoh kedua, pada suatu kepanitiaan di sekolah A yang terdiri dari 8 siswa kelas 1, 13 siswa kelas 2, dan 4 siswa kelas 3. Berapa banyak cara memilih satu siswa dari kelas 1? Atau satu siswa dari kelas 2 atau satu siswa dari kelas 3 dari kepanitiaan tersebut. Oke, nah kita lihat di dalam soal ya, terdapat kata atau nih ya, ada kata atau nih. Nah, dan objek-objek ya atau siswa-siswa di kelas 1, di kelas 2 dan di kelas 3 adalah siswa-siswa yang berbeda. Ya, nah maka prinsip penjumlahan bisa kita pergunakan. Ya langsung saja. Berarti banyak cara memilih adalah 8 ya di kelas 1 ditambah 13 di kelas 2 dan 4 di kelas 3. Berarti sama dengan 25 cara. Oke guys, ini adalah mengenai prinsip penjumlahan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pula yang dimaksud dengan prinsip perkalian. Oke, di sini ya, prinsip perkalian kita kembali ambil kasusnya. Jika kamu memiliki 3 baju dan 2 celana, berapa banyak cara kamu berpakaian? Gimana guys? Nah, kalau kita andaikan 3 bajunya adalah A, B, dan C, lalu 2 celananya adalah P dan Q. Nah, apa yang dimaksud dengan berpakaian? Berpakaian adalah memakai baju dan memakai celana. Oke, maka kalau kita list cara berpakaian adalah A, P, A, Q, B, P, B, Q, C, P, dan C, Q. Maka kalau kita hitung ada 6 cara. Oke, berarti banyak cara berpakaian. Kan tadi 6, maka kita bisa langsung mengalihkan banyak baju 3, kita kali dengan 2 banyak celana sama dengan 6. Oke, berarti prinsip perkalian itu seperti apa ya? Nah, gini. Oke, andaikan pekerjaan pertama dapat dilakukan dalam N cara dan pekerjaan kedua dapat dilakukan dalam M cara. Jika pekerjaan pertama dan pekerjaan kedua dilakukan berurutan, maka terdapat N dikali M cara untuk melakukan prosedur pekerjaan tersebut. Nah, dari sini kita lihat apa yang menjadi patokan kita untuk mempergunakan prinsip perkalian adalah ini, ya, dua pekerjaan yang dilakukan secara berurutan. Pekerjaan satu dulu, baru pekerjaan kedua. Oke? Nah, salah satu juga ya yang bisa kita jadikan pegangan ya mempergunakan prinsip perkalian ini adalah
adanya penggunaan kata dan. Ya, sama seperti perkalian. Oke, prinsip perkalian ini juga bisa diperluas hingga lebih dari 2 pekerjaan. Nah, kalau kita lihat contoh kasusnya nih, sebuah rumah makan menyediakan 7 jenis makanan dan 5 jenis minuman. Setiap pesanan harus terdiri dari 1 jenis makanan dan 1 jenis minuman. Tentukan banyak cara memilih pesanan tersebut. Oke. Nah, kalau kita lihat dari soal ini ya, yang dimaksud dengan pesanan adalah terdiri dari 1 makanan dan 1 jenis minuman. Nah, dari sini ada penggunaan kata dan. Nah, karena ada kata dan, kita bisa mempergunakan prinsip perkalian. Kan gitu. Maka banyak cara memilih atau pemilihan pesanan adalah kita tinggal kalikan banyaknya jenis makanan 7 dikali banyaknya jenis minuman 5. Berarti 7 kali 5 sama dengan 35. Nah, dari sini bisa kita lihat dia mempergunakan prinsip perkalian karena ada kata dan di dalam soalnya. Bagaimana kalau kasus berikutnya? Kasus selanjutnya. Perjalanan dari kota A ke kota B dapat ditempuh melalui 2 rute. Sedangkan perjalanan dari kota B ke kota C dapat ditempuh melalui 4 rute. Berapa banyak rute perjalanan dari kota A ke kota C? Nah, kalau kalian mau berjalan dari kota A ke kota C, ada nggak rute langsung dari A ke C? Tidak ada diberikan. Maka kita wajib apa? Melakukan perjalanan dari A ke B, lalu dilanjutkan dari kota B ke kota C. Ya, oke. Untuk mencapai kota C dari kota A harus melakukan perjalanan berurutan. Ya, pertama melakukan perjalanan dari A ke kota B dan melakukan perjalanan dari kota B ke kota C. Nah, di sini ya secara implisit kita bisa melihat ada kata dan, ya. Nah, atau bisa juga secara implisit ya kita memahami kalau kejadian itu apa? Adalah 2 kejadian ya yang berurutan. Oke, maka banyaknya rute dari A ke C tinggal kita kalikan. Banyaknya rute dari A ke B 2 dikali banyaknya rute B ke C 4. Berarti 2 kali 4 sama dengan 8. Oke guys, bagaimana untuk prinsip perkalian? Nah, selanjutnya kita lihat prinsip pengurangan. Oke. Nah, kita lihat kembali kasus, andaikan S adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 20. Banyak ya, berapa banyak cara memilih bilangan pada S yang tidak habis dibagi oleh 5? Nah, bagaimana ya cara kita memilih bilangan pada S yang tidak habis dibagi 5? Nah, sebelumnya yuk kita list dulu siapa-siapa saja anggota dari himpunan S ini ya. Berarti adalah bilangan dari 1 sampai 19 ya. Nah, untuk menghitung berapa banyak bilangan S yang tidak habis dibagi oleh 5, kita bisa mempergunakan 2 cara. Oke, cara pertama nih langsung kita menghitung ya. Langsung kita memilih bilangan yang tidak habis dibagi oleh 5. Berarti A adalah himpunan bilangan tidak habis dibagi 5. Berarti ada 1, 2, 4, 6, ya 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19. Kalau kita hitung jumlahnya ada 16. Oke, ini cara pertama. Langsung mencari sesuai dengan yang ditanya. Nah, cara kedua adalah sebaliknya. Yang harus kita cari adalah lawan dari ya ini. Ini kan tidak habis dibagi oleh 5, maka yang kita cari adalah bilangan yang habis dibagi oleh 5. Kita misalkan dia A komplement ya, A pangkat C. Berarti A pangkat C-nya ya sama dengan 5, 10, 15 ya, bilangan yang habis dibagi oleh 5. Maka banyak cara memilih bilangan yang habis dibagi oleh 5 ada 3, ya kan? Maka banyak cara memilih bilangan yang tidak habis dibagi oleh 5, tinggal kita kurangkan saja. Awalnya ada 19, dikurang dengan 3 sama dengan 16. Oke? Nah, ini adalah prinsip pengurangan. Pengangguran pula ya. Oke. Ya, prinsip pengurangan. Oke, ini ya. Andaikan A adalah sebuah himpunan, ya, S adalah sebuah himpunan yang memuat A, maka A komplement itu adalah elemen dari S yang bukan elemen dari A.
Oke, ini disebut komplement ya, dari A relatif terhadap S. Maka banyaknya A sama dengan banyaknya S dikurang banyaknya A komplement. Nah, kalau kita lihat kasus lainnya ya, di sini tentukan banyaknya bilangan bulat dari 1 sampai 800 yang tidak habis dibagi oleh 5. Oke, kalau ini kita cari dengan cara pertama, menghitung langsung bilangan yang tidak habis dibagi 7 ini kan sangat banyak ya. Maka kita pakai cara kedua, mempergunakan prinsip pengurangan, berarti kita cari dulu apa? Bilangan yang habis dibagi oleh 7. Oke, banyak bilangan dari 1 sampai 800 itu kan ada 800 bilangan ya. Oke, lalu banyak bilangan yang habis dibagi oleh 7, ya langsung saja nih. Banyaknya A komplement sama dengan apa? Fungsi Floor 800 dibagi 7 sama dengan 114 ya, pembulatan ke bawah. Oke, kalau kalian mau tahu apa itu fungsi Floor, ya lihat video kita sebelum-sebelumnya ya. Oke, jadi banyaknya bilangan yang tidak habis dibagi 7, langsung saja kita kurangkan. 800 dikurang 114 sama dengan apa? 686. Nah, ini adalah prinsip pengurangan. Oke guys, nah dalam penggunaannya ya di kasus-kasus yang lebih komplit, biasanya apa? Kita menggabungkan prinsip penjumlahan dan prinsip perkalian. Nah, kita lihat kasusnya ya. Oke, dalam suatu kepanitiaan yang terdiri dari 5 siswa kelas 1, 7 siswa kelas 2, dan 3 siswa kelas 3. Berapa banyak cara memilih seorang ketua dan seorang sekretaris jika kelas ketua harus lebih tinggi dari kelas sekretaris? Nah, kita lihat di sini ya apa yang mau dilakukan, memilih ya, memilih seorang ketua dan seorang sekretaris. Lihat di dalam soalnya ada kata dan. Ini menunjukkan kita akan menggunakan prinsip perkalian. Oke. Lalu dia bilang syaratnya itu ketua harus lebih tinggi ya. Kelas ketua harus lebih tinggi dari kelas sekretaris. Maka dari sini kita punya dua kemungkinan. Yang pertama adalah ketua berada di kelas 3 dan sekretaris boleh di kelas 2 atau di kelas 1. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua adalah ketua berada di kelas 2 dan sekretaris berada di kelas 1. Lihat di sini, dua kemungkinan, maka adalah penggunaan kata atau secara implisit. Ya, berarti ketua kelas 3 dan sekretaris kelas 2 atau kelas 1, atau ya, ketua kelas 2 dan sekretaris kelas 1. Nah, di sini ada penggunaan kata atau ya, maka apa? Kita pergunakan prinsip penjumlahan. Maka kita akhiri penyelesaiannya gimana? Banyak pemilihannya adalah, yuk kita lihat dari kasus pertamanya. Ketua kelas 3 dan sekretaris kelas 2 atau kelas 1. Nah, kita tinggal hitung ya, banyaknya kelas 3 ada berapa? Ada 3, berarti 3 ada kata dan, berarti kali. Oke, sekretaris kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 1 berarti tinggal kita jumlahkan. Kelas 2-nya 7, kelas 1-nya 5, berarti 7 kali 5. Oke, berarti ini untuk kejadian pertama. Atau berarti tambah. Oke, ketuanya kelas 2 berarti ada 7. Oke, dan ya sekretarisnya kelas 1 ada 5, berarti 7 kali 5. Berarti 3 kali berapa ini ya guys ya? 12 ya. 3 kali 12 adalah 36, ditambah 7 kali 5, 35, berarti apa? 71 cara. Oke guys, nah ini adalah pembahasan kita mengenai prinsip-prinsip dasar menghitung ya. Oke, Thomas Fuller. Semua hal pasti sulit sebelum hal-hal tersebut menjadi mudah. Oke guys, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini memberikan manfaat kepada kalian, khususnya yang sedang belajar mengenai kombinatorika atau mengenai matematika diskrit. Oke, silakan simak video kita selanjutnya mengenai prinsip inklusi dan eksklusi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat guys.